Oke teman-teman, aku mau ngasih tahu hasil dari jagung TOT ya. TOT itu tanpa olah tanah. Jadi saya dimulai dari tanahnya dulu ya teman-teman. Seperti ini bekas tanam padi ya. Pas tanam padi itu rumput sama padinya disemprot pakai herbisida. Nah, habis itu dikasih air sawahnya, terus ditanami jagung, atau bisa juga habis panen padinya itu dialiri air. Nah, setelah beberapa hari, setelah agak mengering, dia ini teman-teman, ditanami jagung. Habis itu selang 2 hari disemprot herbisida, jadinya rumputnya itu enggak terlalu banyak. Nah, seperti ini kan rumputnya lekas ada ini, tapi jagungnya kan udah gede, jadi udah enggak terlalu mengganggu. Nah, ini padinya juga mati. Nah, banyak yang bilang tuh kalau jagung TOT atau tanpa olah tanah itu kalah ya sama jagung yang dibajak duluan. Ada yang bilang kan gitu. Tapi nyatanya yang ini enggak ya. Ini agak silau ya teman-teman. Soalnya mataharinya udah ini. Bagusnya sih waktu nyotingnya sih pas sore hari ya. Ini aku pagi hari soalnya. Agak silau. Madep ke sini aja dah. Nah, ini banyak yang bilang kan kayak gitu. Tapi gini ya teman-teman. Kemarin tuh ada yang bilang yang seperti ini tuh termasuk diversifikasi modal. Artinya modalnya itu dialihkan. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kalau membajak sawah itu kalau lahan seluas ini biasanya butuh biaya 250.000 ya sampai 300. Beda daerah beda ya teman-teman, sama traktornya yang seperti apa itu juga beda. Kadang ada yang bisa pakai mesin yang canggih, itu harganya beda juga. Nah, intinya sekitar ya dipukul rata lah 300.000. Nah, yang 300.000 itu karena sawah ini tidak diolah ya, 300.000 itu bisa dibuat beli ZA granul atau Vertipos atau pupuk yang lainnya gitu ya, atau merek yang lainnya. Nah, akhirnya meskipun tidak dibajak ya, jadi jatah pupuknya itu bisa lebih banyak. Selain pupuk subsidi, juga pakai pupuk yang non subsidinya juga bisa banyak. Nah, hasilnya ternyata teman-teman, kalau seperti itu lebih bagus yang tidak dibajak tapi pupuknya lebih banyak ya teman-teman. Gitu, sama-sama modal keluar modalnya itu sama ya. Jadi bukan berarti kok kalau tidak dibajak itu pupuknya tidak ditambah, itu bukan. Modalnya tetap sama. Kalau habis 10 juta ya tetap habisnya juga 10 juta, cuma beda aja penggunaannya. Nah, contohnya yang ini nih, ini dibajak terlebih dahulu. Tapi ini beda beda waktu ya, umurnya beda gitu loh. Kalau dilihat misalkan dengan skala perbandingan itu yang beberapa hari yang lalu dibandingkan dengan yang ini yang sekarang, itu bagus yang ini yang sekarang banget teman-teman. Ini aku bukan berarti menjelek-jelekan, itu bukan ya. Jadi ini buat studi banding, jadi cara mana yang lebih baik. Nah, gitu ya teman-teman. Oh ya, sekedar informasi, ini jagung
kalau di sini ya, ini kan aku di Bendosewu Talun Blitar. Ini bukan jagung lokal teman-teman, ini jagung untuk pembenihan, jadi persilangan ya. Nanti jagungnya ini dijual ke PT, jadi udah kontrak ya, kerjasama sama PT, dijual ke sana. Nanti sama PT itu dijadiin benih, jadi benih yang kayak teman-teman beli itu Sigenta, Pioneer, Bisi, Pertiwi dan lain sebagainya. Makanya ini ada yang jagungnya nggak punya bunga jantan, karena ini bunga jantannya dibuang. Nah ini untuk induk betinanya teman-teman ya. Nah yang ini induk jantannya. Kalau yang induk jantan berarti bunga jantannya tetap dipelihara nih, lebih tinggi kan. Jadi serbuknya dari sini ketika angin kena lebah dan lain sebagainya nempel lah ke sini, jadinya kawin silang gitu. Nah jagung yang seperti ini itu memang tongkolnya itu nggak bisa gede-gede teman-teman ya, tapi nanti kalau ditanam itu hasilnya bagus, gede-gede. Terus ini teman-teman ya, kelebihannya jagung kerjasama sama PT ya, itu tuh kelebihannya PT itu membeli jagung dengan harga mahal beserta tongkolnya itu ditimbang sama. Jadi kalau misalkan ada yang jagungnya itu masih satu tongkol ya, itu cuma ada 10 biji, itu juga ditimbang dengan harga yang sama. Semuanya tuh harganya sama gitu. Jadi nggak dipipil gitu, nggak, beserta janggelnya dalam kondisi basah. Maksudnya begitu ini dipanen, dipetik ya, ditimbang gitu. Jadinya meskipun kecil, bobotnya nggak sebanyak jagung lokal, tapi uangnya bisa lebih banyak kalau kita budidaya jagung indukan seperti ini. Tapi ini kan ada quality controlnya gitu, ada yang semacam kayak petugasnya yang survei. Terus ini tanamnya juga lebih susah kayak gitu teman-teman, nggak semudah lokal gitu loh gitu. Nah kalau yang ini, nah kelihatan bedanya nih teman-teman, yang betina sama yang jantan. Ini ya, ini 3 ini 1 2 3 ini betina, yang ini jantan, paling beda. Oh yang ini pakai sistem 3 betina 1 jantan, tuh 2 3 jantan lagi, begitu seterusnya teman-teman ke sana. Biasanya ada yang pakai sistemnya itu 1 4 betina 1 jantan, 4 betina 1 jantan gitu. Ya wes teman-teman, gitu dulu, terima kasih.